Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sebagai lintas timurnya Sumatera, sehingga kita mengambil suatu inisiatif untuk pelaksanaan pembangunan ini kita menggunakan fast track. Nah, pelaksanaan ini kita kerjakan sepanjang 600 meter. Ini sebagai pilot project bahwa selama ini terkait kilo atau 20 kilo karena mungkin secara efisiensi mungkin mereka lebih efisien ya. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan gunakan cor beton fast track untuk mempercepat perbaikan jalan Palembang-Betung. Kendaraan darat melintas 24 jam setelah penanganan dilakukan sehingga menekan potensi kemacetan. Ketersediaan beras kemasan 5 kg mulai terbatas di pasaran Kota Palembang akibat penurunan produksi beras pada musim tanam. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita siang hari ini, pendengar, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan gunakan cor beton fast track untuk mempercepat perbaikan jalan Palembang-Betung. Kendaraan dapat melintas 24 jam setelah penanganan dilakukan sehingga menekan potensi kemacetan. Jalur lintas timur Palembang-Betung dikenal sebagai salah satu urat nadi logistik tersibuk di Sumatera. Beban kendaraan berat yang melintas tanpa henti selama 24 jam membuat permukaan aspal kerap bergelombang dan rusak parah. Namun melakukan perbaikan di jalur gemuk ibarat memakan buah simalakama. Jika salah langkah, kemacetan panjang berjam-jam siap mengintai para pengguna jalan. Menyadari risiko tersebut, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan merancang strategi khusus untuk memperbaiki kerusakan badan jalan tanpa melumpuhkan arus kendaraan. PPK 1.5 PJN 1 Sumsel Teguh Zulhadi mengungkapkan, kunci dari perbaikan sepanjang 600 meter di kawasan kilometer 17 ada pada pemilihan material dan pengaturan waktu pengerjaan. Pihaknya memilih metode beton cepat keras atau rigid fast track yang hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk pengeringan sebelum siap dilintasi kendaraan kembali. Nah, kenapa kita menggunakan fast track? Sama-sama kita ketahui bahwa untuk jalan lintas dari Palembang sampai batas dari Palembang sampai dengan Betung itu sangat padat sebagai lintas timurnya Sumatera, sehingga kita mengambil suatu inisiatif untuk pelaksanaan pembangunan ini kita menggunakan fast track. Nah, pelaksanaan ini kita kerjakan sepanjang 600 meter. Ini sebagai pilot project bahwa selama ini terkait dengan kondisi badan jalan kita terlalu banyak rating karena lintasan dari banyaknya kendaraan truk yang kapasitasnya berlebih ataupun muatannya berlebih, sehingga sangat cepat kerusakan permukaan jalan yang kita laksanakan dengan aspal. Tidak sekedar mengandalkan material canggih, alur pengerjaan fisik di lapangan juga diatur dengan ritme ketat. Pengecoran hanya dilakukan pada malam hari dengan sistem zigzag atau spot-spot, yakni membagi pengerjaan per 200 meter di sisi awal dan akhir jalan. Guna memastikan napas lalu lintas tetap mengalir, PJN 1 Sumsel menerapkan pola pengerjaan 2 hari kerja, 2 hari jeda. Pola ini sengaja dipakai untuk memberikan jeda waktu bagi petugas mengurai antrian kendaraan sebelum pengecoran tahap berikutnya dimulai. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, ketersediaan beras kemasan 5 kg mulai terbatas di pasaran Kota Palembang akibat penurunan produksi beras pada musim tanam. Ketersediaan beras kemasan 5 kg mulai terbatas di pasaran Kota Palembang akibat penurunan produksi pada musim tanam. Analis ketahanan pangan ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Yunilna mengatakan, produksi beras menurun pada Mei, Juni, dan Juli karena bulan tersebut masuk dalam periode musim tanam.
Terbatasnya produksi membuat produsen lebih banyak memasarkan beras dalam kemasan 10 dan 20 kg untuk menjaga efisiensi. Pemerintah tetap berupaya menjaga ketersediaan beras masyarakat dengan menyediakan beras SPHP melalui kerjasama bersama Bulog. Kalau stoknya kosong ini mungkin produksinya mulai sedikit menurun karena sekarang masih musim tanam, jadi mungkin dari pihak produsen lebih memilih untuk menjual dalam kemasan 10 kilo atau 20 kilo karena mungkin secara efisiensi mungkin mereka lebih efisien ya. Ia menambahkan peningkatan produksi pada musim panen yang diperkirakan berlangsung pertengahan Agustus dapat memperbaiki pasokan dengan meningkatnya produksi. Ketersediaan beras kemasan 5 kg di pasaran Kota Palembang diharapkan kembali normal. Erwin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, Ketua Tim Wasep TMMD ke-129 Kolonel Infanteri Andi M. menyebut pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TMMD dilakukan sehingga seluruh sasaran pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Memasuki hari ke-23 pelaksanaan TMMD ke-129, tim Wasep meninjau langsung progres rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH milik Bapak Karyo di kawasan Talang Jambi, Palembang. Peninjauan dipimpin Ketua Tim Wasep TMMD ke-129 Kolonel Infanteri Andi M. didampingi Wakil Komandan Satgas TMMD ke-129 Kodim 0418 Palembang, Letkol Infanteri Dery Septiadi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres rehabilitasi berjalan sesuai target, tepat sasaran, serta memenuhi standar kualitas pembangunan. Menurut Kolonel Infanteri Andi M., penugasan pihaknya ke Kodim 0418 Palembang untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TMMD sehingga seluruh sasaran pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari pimpinan dalam hal ini Bapak Kasat melalui Asisten Teritorial Kasat untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TMMD. Ini kebetulan saya diperintahkan ke Kodim Palembang. Selain rehabilitasi, RTLH TMMD ke-129 Kodim 0418 Palembang juga menyasar sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya di kawasan Talang Jambi. Seluruh progres pembangunan terus dievaluasi agar dapat diselesaikan tepat waktu dan segera dimanfaatkan masyarakat. Melalui program TMMD, TNI terus memperkuat kepedulian terhadap masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan hunian yang lebih layak bagi warga penerima manfaat. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Kebudayaan Kota Palembang menilai revitalisasi gedung Jepsen van der Burg jadi salah satu contoh pelestarian cagar budaya Palembang. Upaya revitalisasi gedung Jacobsen van der Burg di Palembang dinilai menjadi contoh pemanfaatan gedung bersejarah dengan tetap memperhatikan aturan pelestarian cagar budaya. Proses tersebut melibatkan kajian dan tenaga ahli sebelum bangunan direvitalisasi. Dalam proses revitalisasi, pihak pengelola terlebih dahulu meminta kajian dari Badan Pelestarian Kebudayaan, tim pelestarian, serta tenaga ahli. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perubahan pada bangunan tidak menghilangkan nilai sejarahnya. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Sekretaris Daerah Kota Palembang sekaligus Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Bidang Kebudayaan Kota Palembang Ki Agus Haji Muhammad Amin mengungkapkan, sebelumnya kondisi gedung Jacobsen mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah barang di dalam bangunan dilaporkan hilang atau dicuri, termasuk papan penanda objek diduga cagar budaya atau ODCB. Kondisi tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari pengusaha yang memiliki kepedulian terhadap bangunan-bangunan bersejarah. Bangunan itu selanjutnya dimanfaatkan melalui proses revitalisasi dan mengikuti tahapan sesuai dengan ketentuan cagar budaya.
Kondisi tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari pengusaha yang memiliki kepedulian terhadap bangunan-bangunan bersejarah untuk dijadikan tempat usaha. Bangunan ini selanjutnya dimanfaatkan melalui proses revitalisasi yang mengikuti tahapan sesuai dengan ketentuan cagar budaya. Upaya tersebut dinilai memberikan manfaat ganda bagi kawasan sekitar. Selain menjaga keberadaan bangunan bersejarah, pemanfaatan bangunan juga dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitar. Sebetulnya kita sekarang sedang menggalakkan banyak Palembang ini peninggalan-peninggalan yang bersejarah, termasuk gedung-gedung heritage cagar budaya. Yang contohnya gudang Jacobson ya, itu dulu sudah terjadi kerusakan yang cukup parah. Rusak, barang-barang di dalamnya dicuri, banyak yang hilang, termasuk pelang penanda ODCB-nya dicuri itu, waktu itu hilang. Nah, alhamdulillah ada pengusaha Pak Robi yang istilahnya care lah terhadap, karena Pak Robi ini sangat care dengan bangunan-bangunan bersejarah, jadi beliau memanfaatkan itu. Nah, di dalam pemanfaatan ini juga, ini mungkin contoh pertama karena memang melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan-aturan cagar budaya. Jadi di dalam merevitalisasi bangunan tersebut, mereka meminta dulu kajian dari Badan Pelestarian Kebudayaan, tim pelestari, tenaga-tenaga ahli, sehingga jadinya seperti itu. Jadi sebetulnya ini sangat baik sekali. Di satu sisi kita melestarikan bangunannya, di sisi lain pertumbuhan ekonomi akan muncul di daerah itu. Ditambahkan Amin, pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan pemanfaatan terhadap aset-aset pemerintahan yang telah berstatus atau memiliki nilai sebagai bangunan cagar budaya. Jika keterbatasan anggaran menjadi kendala, keterlibatan pihak swasta dapat menjadi salah satu alternatif. Namun keterlibatan swasta dalam pemanfaatan bangunan bersejarah tetap harus mengikuti aturan mekanisme yang berlaku. Kajian dari lembaga resmi serta tenaga ahli diperlukan agar proses revitalisasi tidak menghilangkan karakter dan nilai heritage bangunan. Revitalisasi gedung Jacobson ini disebut sebagai contoh pertama yang terdata dan menjalankan prosedur secara lengkap. Kedepan pelestarian bangunan bersejarah di Palembang diharapkan dapat dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat tanpa mengorbankan atau menghilangkan jejak sejarah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memberikan perhatian kepada para veteran sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, Ricky Fernandi, dalam peringatan Hari Veteran Nasional di Palembang. Ricky mengatakan, veteran merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena itu, pendengar, pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah memberikan kontribusi bagi kemerdekaan. Ia menjelaskan, Pemprov Sumatera Selatan telah memberikan sejumlah dukungan, di antaranya melalui pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian sembako kepada para veteran. Selain itu, kepedulian juga datang dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Peringatan hari ulang tahun ke-77 Hari Veteran Nasional. Jadi para anggota veteran ini dulunya pejuang-pejuang kita dalam rangka memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita sudah sepatutnya untuk selalu mengenal bentuk-bentuk perjuangan yang telah dilakukan oleh para senior-senior, para tetua-tetua ataupun dari kota veteran Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum DPD Tenaga Pembangunan Sriwijaya Sumatera Selatan, R. Febriansyah Trajumas Rozak mengatakan, peringatan Harvetnas ini menjadi momentum untuk kembali mengingat jasa para veteran yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Di tempat yang sama, Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Ramses P.N. Demin mengatakan, para veteran saat ini juga berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan, salah satunya Koperasi Organisasi Veteran. Peringatan Hari Veteran Nasional ini menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus menghargai jasa para veteran. Dukungan terhadap veteran ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi terus diwujudkan melalui perhatian dan kepedulian yang berkelanjutan.
Perjuangan sejumlah tokoh asal Sumatera Selatan turut mewarnai sejarah kemerdekaan Indonesia hingga mereka ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Namun, kisah perjuangan tersebut dinilai perlu terus dikenalkan kepada generasi muda agar nilai kepahlawanan tidak hilang di telan zaman. Generasi muda perlu kembali mengenal perjuangan tokoh asal Sumatera Selatan yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Sejumlah tokoh bahkan telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena kontribusinya melalui perjuangan fisik maupun diplomasi. Kepala Museum Akagani, G.I. Prianti Gani, mengatakan Akagani telah terlibat dalam perjuangan sejak sekitar 1920 dengan menyelundupkan emas dan karet untuk ditukar dengan senjata serta pakaian seragam. Perjuangan tersebut berlangsung hingga Akagani dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting, termasuk Menteri Kemakmuran dan Wakil Perdana Menteri pertama Sumatera. Beliau berjuang pada umur 18 tahun. Jadi sekitar tahun 1920 beliau udah ikut menyelundupkan emas, karet gitu kan untuk ditukar menjadi senjata dan baju seragam. Setelah itu dia diangkat menjadi Menteri Kemakmuran, ada beberapa menteri perhubungan. Jadi Menteri Kemakmuran itu bergabung menjadi Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian pada saat itu. Jadi satu kesatuan. Dan dia diangkat juga menjadi Menteri Perhubungan dan menjadi Wakil Perdana Menteri pertama Sumatera. Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang, Kemas A.R. Panji, mengatakan penetapan pahlawan nasional tidak hanya mempertimbangkan perjuangan melalui perang fisik. Perjuangan melalui diplomasi dan kontribusi di berbagai bidang juga menjadi bagian penilaian dengan proses pengusulan yang dimulai dengan daerah hingga tingkat nasional. Kemas mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, mempelajari sejarah perjuangan tokoh Sumatera Selatan melalui museum dan sumber sejarah lainnya. Museum Akagani, Monpera, dan Museum Bala Putra Dewa dapat menjadi rujukan untuk mengenal perjuangan pahlawan, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap sejarah daerah. Aditya Dwi Permana melaporkan. Pendengar, dukungan kesehatan di pelosok, optimalisasi bidan harus ditingkatkan di Sumatera Selatan. Wakil Ketua 3ID Cabang Palembang Dr. Aryani Aziz SP Opgin mengatakan, jika saat ini pemerataan bidan untuk kawasan pelosok sangat penting dan membutuhkan perhatian serius. Hal ini merujuk akan wawasan yang akan diberikan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil. Dirinya juga menambahkan jika saat ini edukasi terhadap kandungan bagi masyarakat masih belum merata. Hal ini diakibatkan karena tingkat kepedulian masyarakat juga, khususnya menengah ke bawah yang sangat lemah, sehingga dengan demikian peran bidan dapat mengatasi masalah kepedulian masyarakat bawah yang malas untuk peduli dalam kesehatan ibu Bagaimana hamil. seorang ibu meyakini bahwa dia hamil dan harus berkunjung ke petugas kesehatan? Masyarakat menengah ke atas, saya pikir itu sudah baik sekali. Tapi kalau menengah ke bawah tuh berkunjung saja, melangkah, syandu saja itu perasaan mencari uang atau memikirkan anak-anak yang memang sudah lebih dari 2, lebih dari 3 untuk memeriksakan diri kembali. Jadi pengetahuan intinya. Kalau memang kita yang mempunyai pengetahuan ini mampu untuk men-share, membagikan pengetahuan ini ke masyarakat, tentu masyarakat akan lebih Sementara aware. itu berkaitan pemerataan bidan sebagai upaya memberikan wawasan pentingnya kesehatan ibu hamil, pemerintah juga harus menjamin fasilitas yang memadai bagi bidan dan petugas dengan cara memperhatikan kondisi ekonominya di wilayah pelosok, termasuk fasilitas penunjang yang saat ini tidak hanya menjadi kendala bidan dalam bertugas, melainkan menjamin saat ibu hamil melahirkan tidak terkendala oleh fasilitas jalan. Abbas Surya melaporkan. Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan gunakan cor beton fast track untuk mempercepat perbaikan jalan Palembang Betung. Kendaraan dapat melintas 24 jam setelah penanganan dilakukan sehingga menekan potensi kemacetan. Ketersediaan beras kemasan 5 kg mulai terbatas di pasaran Kota Palembang akibat penurunan produksi beras pada musim tanam.
Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Dabayanti, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.